Menata hati yang baik itu adalah menata hati agar selalu terikat dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya tidak ada zat lain kecuali Allah. Di hatinya tidak ada sandaran dalam hidupnya kecuali Allah. Dia beribadah semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah. Dia beramal soleh, amal solehnya hanya untuk Allah. Dia bekerja, berdagang, berbisnis, melakukan aktivitas dalam hidupnya, apapun itu hanya disandarkan tujuannya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada perkara yang diperintahkan oleh Allah sampai kamu mengerjakannya kecuali Allah akan terima mukhlishina lahuddin, kecuali orang-orang yang ikhlas di atas agamanya, di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, catat baik-baik ya. Kalau kita beramal, kalau kita melakukan sesuatu, niatnya bukan untuk Allah, hatinya bukan disandarkan untuk Allah, maka siap-siap konsekuensinya kekecewaan. Ahilman ulangi. Kalau kita beramal, kita melakukan sesuatu, niatnya, tujuannya, sandarannya bukan karena Allah, siap-siap konsekuensinya adalah kekecewaan. Pasti itu. Bunda beramal, tapi amalnya bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Misalnya bunda beramal karena ingin dilihat sama orang, siap-siap kecewa. Kok bisa kecewa Ustadz? Ya, karena setiap orang akan melihat bunda dari angle yang berbeda-beda. Setiap orang akan melihat kita dari sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut kita udah benar, kata orang belum tentu benar. Betul apa enggak? Bunda jadi istri, melayani suami, kalau niatnya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, pemberian, kasih sayang dari suami, siap-siap bunda akan kecewa. Bunda masak, kalau bunda masak tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian dari suami, berapa banyak suami yang gak pernah muji masakan istrinya? Betul apa enggak? Sok Ustadz tanya, suami lebih sering muji makanan restoran atau masakan istrinya? Padahal makanan restoran hanya sekali-kali aja makannya. Bunda masak tiap hari, ngasih makan tiap hari, jarang dipuji. Betul apa enggak? Jadi kalau bunda masak hanya ingin mendapatkan pujian dari suami, siap-siap bunda kecewa dibuatnya. Bunda dandan, lipstik, apa, alis, bulu, mata, khatulistiwa aja, ingin berpenampilan paling cantik di depan suami. Mohon maaf, kalau bunda berpenampilan cantik, niat untuk dipuji oleh suami, siap-siap bunda kecewa. Karena kadang-kadang suami lebih memuji kecantikan perempuan lain daripada istrinya. Betul apa enggak? Tergantung suaminya sih. Kalau kayak Ahilman sih enggak gitu. Iya. Terus gimana Ustadz? Bunda masak, niatkan masak ini taat sama suami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Enak gak enak, dipuji gak dipuji, gak ada urusan. Yang penting saya berbakti sama suami, melayani suami, Allah mencatat amal terbaik bagi bunda. Bunda berpenampilan cantik, bagus apa enggak? Bagus. Ingat kata baginda Nabi, di antara ciri perempuan yang salehah, istri yang baik apa? Siapa? Ketika dilihat oleh suaminya, menyenangkan pandangan suaminya. Niatnya untuk Allah.
Kan ada 3 ya ciri istri yang baik itu. Ketika dipandang oleh suami, menyenangkan pandangan suaminya. Yang kedua, ketika dia diperintahkan oleh suami, kemudian dia taat patuh kepada suaminya selama suaminya menyuruh yang baik-baik dan tidak melanggar syariat Allah. Yang ketiga, ketika ditinggal oleh suaminya, dia mampu menjaga kehormatan harta daripada suaminya. Istri yang salehah, istri yang baik. Makanya kalau bunda dandan, ya pakai skincare, pakai skincare yang bagus, dandan, pakai hand body yang bagus, pakai parfum yang bagus, cantik dandan dengan pakaian terbaik di depan suami, itu ibadah. Selama bunda niatnya untuk Allah dan memang itu adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, oh berarti kalau gitu mah Ustadz, kata Ustadz Hilman gak usah, jadi biasa aja depan suami itunya, jangan dandan. Bukan begitu. Silahkan dandan tapi niatnya untuk Allah. Agar ketika bunda tidak mendapatkan pujian dari suami, bunda tidak akan merasa patah hati, sakit hati. Bunda misalnya biar badannya bagus kan sering ikutan senam. Senam apa? Senam zumba. Misalnya bunda tuh ikutan senam zumba. Wah, wah, ngus babaliut pokoknya mah. Nges jungkir balik bunda tuh ikut senam zumba. Senam zumba, keringetan, capek. Pokoknya mah udah, pokoknya mah kudu langsing pokoknya mah. Set. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bunda baru bilang sama suami, ayah, iya. Ayah, bunda tuh udah hampir 3 bulan pulangnya sore terus. Kata suaminya teh, oh gitu? Emang bunda teh kemana aja? Kata suaminya, emang ayah nggak tahu ya? Enggak, bunda teh udah 3 bulan ikut senam zumba. Tuh lihat. Kata suaminya hanya mengucapkan kalimat begini, oh bunda teh senang. Kata istrinya, iya. Gimana ayah? Asa mau perubahan. Asa nggak ada perubahan. Ya Allah bunda, bunda udah jungkir balik 3 bulan keringetan, pulang sore ingin kelihatan badannya lebih baik, lebih bagus, tapi suami hanya mengucapkan kalimat 3 kata doang, asa perubahan. Coba jelek nggak kira-kira bunda? Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Sakit Ustadz. Iya, punten. Kalau bunda masih merasa sakit hati dengan ucapan suami, berarti selama ini bunda beramal bukan terpaut kepada. Kalau karena Allah mah sederhana tuh, tenang weh. Suami mau muji syukur, suami nggak muji juga nggak apa-apa. Bunda, iya ayah, bunda teh atuh olahraga. Emang kenapa? Sing inget bunda teh, tuh lihat kamar udah sempit aku badan bunda merenannya. Terus cek suami teh, olahraga atuh bunda teh, sehat. Tuh lihat tetangga kita, Cida. Wih ini cantik Cida mah, badannya bagus Cida mah, misalnya. Jadi bunda, sok saya mau tanya, bunda kalau dibandingin sama orang lain sakit apa enggak? Sakit. Tuh lihat Cida mah bagus badannya, meni glowing wajah nate. Ngari bunda meni gini amat. Bunda tuh sakit hati kan digituin teh. Bunda, kalau hatinya terikat terpaut karena Allah, maka suami mau ngomong apa juga bebas. Karena tidak ada yang penting bagi hidup saya kecuali pujian dan penilaian dari siapa? Allah. Maka menata hati yang pertama adalah pautkan hati kita semata-mata untuk siapa? Allah. Jangan sedih, jangan takut dengan kehidupan ini selama kita bersandar bergantung sama Allah.
Satu kali ada kisah kan, bagaimana kisah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di sebuah gua Thur ketika itu. Ketika Nabi hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah kan, kemudian Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua Thur. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, tadi aku mendengar ada kafir Quraisy yang berbisik, katanya ada orang di gua Thur itu. Jangan-jangan kita ketahuan, kata Abu Bakar. Jangan-jangan nanti kita ketahuan, kata Abu Bakar. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, kalau sudah dua orang bersama dan bersamanya dalam kecintaan kepada Allah, maka ketahuilah yang ketiga adalah cintanya Allah. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau sudah dengan Allah, kalau sudah ada Allah, apa yang kita takutkan? Berarti kalau kita masih takut bunda, kalau kita masih gelisah, kalau kita masih khawatir, coba tanyakan di hati kita, jangan-jangan Allah hilang di hati kita. Bunda, ada suami, tidak ada suami, yakin ada Allah. Betul apa enggak? Enggak ada yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah saat kita justru lupa dan jauh dari Allah. Suami mungkin mohon maaf, di tengah pandemi ini ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, omset bisnisnya berkurang dan segala macam. Gelisah, iya Ustadz, gimana? Gimana cara biar gak gelisah? Kembalikan kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada hambanya kecuali Allah tahu hambanya itu mampu dan sanggup untuk bisa menerima beban itu. Az-Zikra, tidak ada murabi, Ustadz Arifin Ilham. Gelisah, aduh gimana nggak ada murabi lagi, gimana nggak udah Ustadz Arifin lagi dan segala macam. Gelisah yang berlebihan, seakan-akan kita menghilangkan Allah dalam kehidupan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yakin ada penerusnya dari murabi. Yakin ada yang menjaga zikirnya, majlisnya, taklimnya, pesantrennya, yayasannya. Hakul yakin Allah akan memilih siapa orang yang tepat untuk melanjutkan perjuangan beliau. Ustadz, nanti jadi sepi, gak ada yang datang lagi. Hakul yakin ada Allah. Kalau kita percaya, kalau kita yakin ada Allah, maka Allah akan kirimkan bala tentara bantuan terbaik yang akan menolong setiap kesulitan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Bunda biasakan ya, mulai hari ini kalau ada apapun yang hinggap dalam kehidupan kita, katakan jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Suami di PHK, apa jawabannya? Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Suami bisnis omsetnya menurun, apa jawabannya? Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Ada yang mencibir kita, menghina kita, merendahkan kita, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Bunda Eteng, teman-teman muslimah buat kajian kali ini. Tadi pagi hujan gak di Bogor? Hujan, aduh hujan. Kayaknya gak ada yang datang jamaahnya, sedikit jamaahnya dan segala macam. Jangan takut, jangan khawatir. Apa jawabannya? Ada Allah. Mohon maaf ya, kalau misalnya yang datang sedikit, misal 5, 10, kajian jalan terus apa enggak? Jalan terus. Kan kita ngaji bukan karena banyak dan sedikit jamaahnya. Betul apa enggak? Semuanya kalau sudah di hati ini terpaut hatinya karena Allah. Yang sulit jadi mudah, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Bunda sekarang punya anak. Bunda didik anak bunda dengan baik, sekolahin di sekolahin yang baik, dengan cara yang baik. Besarnya nanti seperti apa? Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah.
Suami, ya Allah, makin kesini bunda makin punya perasaan gelisah tak menentu. Gimana caranya biar gak gelisah Ustaz? Tanamin di sini ada Allah. Suami kita jauh, suami kita dekat, ada Allah, maka bunda tidak akan pernah merasa khawatir dengan keadaan bunda. Dan itu juga yang Ahilman coba lakukan dalam hidup. Ada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Illa billah, kecuali semua datang dari siapa? Allah. Jadi yang pertama, hati ya ditata sesuai agar terus terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menata hati ala Rasulullah SAW adalah menata hati yang selalu menjaga perasaan orang lain. Jadi tadi menata hati agar terikat sama siapa? Allah. Nah yang kedua, menata hati agar bisa menjaga perasaan orang lain.